bentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ya, narasi gemoy dan santunya dibangun oleh timnya sejak sebelum masa kampanye itu, ya sekarang sudah semakin tak terlihat lagi lah gemoynya. Jadi seperti kemarin saat debat capres perdana, Prabowo sudah nggak bisa ngontrol lagi emosinya, Lur. Mas Anies. Nah, saat nyebut Mas Anies itu dia mulai terpancing emosi. Ya, makanya penekanan kata Mas Anies itu diperdalam. Ya, seperti kita kalau lagi menahan marah sama anak kita. Ya, memang Prabowo itu kan bukan artis, jadi aktingnya ya susah banget. Berpura-pura gemoy dalam waktu lama itu ya nggak mudah. Jadi pas debat dia kelepasan. Pas acara internal Partai Gerindra lalu muncul makian endasmu etik. Waduh, iki piye, Pak? Dugaan makian endasmu etik itu ditujukan kepada Capres Anies Baswedan terkait debat Capres. Ya, kemarin saat debat Capres itu Anies Baswedan mempertanyakan putusan MK-MK yang membuktikan kalau Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Paman Gibran alias adik ipar Presiden Jokowi melakukan pelanggaran kode etik berat. Jadi endasmu etik itu kemungkinan besar sebagai wujud kejengkelan Prabowo yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan, Lur. Rika ngerti apa ora, Lur? Rika ngerti apa ora? Ya, kalau kita sampai berucap endasmu itu sama saja dengan memaki kasar dan juga mencela. Ya, kalau di Jawa ini, Lur, kalau di desanya Inyong ini misalnya, endasmu itu ya artinya kepala. Ya, kalau sama orang tua, sama orang yang kita hormati, kita biasa menggunakan kata mustoko. Ya, kalau sama orang sebaya ya penyebutan sopannya sirah. Nah, kalau endasmu itu biasanya ditujukan untuk kepala binatang. Misalnya kepala kerbau, itu artinya endas kerbau, Lur. Kalau sampai kata endasmu muncul untuk makian kepada orang, yaitu sama saja penghinaan lah. Dan yang bikin Inyong kaget dan bikin heboh itu, Prabowo itu sampai-sampai nyebut nama Banyumas, Lur. Ya, kata dia soal kalimat endasmu etik itu, orang Banyumas sudah terbiasa ngomong kayak gitu, Lur. Ya, supaya lebih jelas ini Inyong puterin dulu videonya ya, Lur. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo sebagai orang Banyumas jelas Inyong orang terima lah. Orang Banyumas itu kan sopan dan santun kalau bicara. Ya, Inyong saja selama ini nggak berani bilang endasmu ke orang lain karena tahu itu lontaran kasar dan nggak patut diucapkan. Apalagi kalau sampai didengar sama anak kecil. Nah, soal bicara kontroversi bawa-bawa nama daerah ini, ternyata Prabowo itu pada Pilpres 2019 juga pernah bikin heboh menyinggung nama Boyolali. Ya, tepatnya pada bulan November tahun 2018, Lur. Ya, ini Inyong puterin lagi videonya ya, Lur, supaya sedulur-sedulur ingat lagi, Lur. Itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir, kalian tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul? Gimana pendapatnya setelah nonton video ini, Lur? Ya, kalau menurut Inyong sih branding gemoy gagal total dan Prabowo itu masih seperti yang dulu. Nah, soal heboh endasmu etik ini juga sama saja dengan menghina kode etik. Padahal kode etik itu pedoman, aturan atau norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Seorang pejabat terikat dengan kode etik dan itu menjadi komitmen sejak awal menjabat. Nah, Ayang Prabowo selain capres, dia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Gerindra juga. Ya, kalau kode etik saja disepelekan, ya gawat lah, Lur. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Lis mengenai Prabowo Subianto. Memang Prabowo Subianto ini selalu viral, apalagi pernyataannya mengenai Nasdem etikmu. Tentunya seorang pemimpin tidak pantas mengatakan seperti itu.
Seorang pemimpin harus menjaga sikap dan karakternya dan harus menjaga wibawanya, karena seorang pemimpin, apalagi Prabowo Subianto ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra, seorang pemimpin harus menempatkan dirinya, jangan blunder. Teman-teman, kita bisa lihat pada tanggal 7 Januari 2024 yang dimana perdebatan tersebut terlihatlah karakter Prabowo Subianto mengenai sindiran Anies soal MK, keputusan MK yang tidak mempunyai etik. Namun Prabowo Subianto membalas di saat pas pertemuan rapat di gedung Partai Gerindra. Tentunya pernyataan Prabowo Subianto itu mengenai etik, dan Prabowo Subianto marah mengenai hal tersebut, dan Prabowo Subianto mengatakan Nasdem etikmu. Tentunya seorang pemimpin tidak layak mengatakan seperti itu. Nah, ada salah satu informasi dari liputan mengenai Prabowo Subianto dan respon ketua atau sekretaris PDIP Perjuangan. Viral video Prabowo sebut Nasdem etikmu, PDIP pernyataan yang tidak tepat. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Haston merespon soal calon presiden capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut kalimat Nasdem etik. Haston menilai pernyataan itu tidak tepat untuk disampaikan. Tentunya pernyataan tersebut tidak pantas untuk didengar oleh masyarakat. Ketika Prabowo Subianto mengatakan tersebut, pasti masyarakat akan berasumsi buruk terhadap Prabowo Subianto. Karena seorang pemimpin harus menjaga wibawa sikap. Makanya dari situ kita harus melihat, karena seorang pemimpin harus mampu menjaga sikap, apalagi di saat rapat kader Partai Gerindra tersebut dihadiri tokoh-tokoh besar. Kita bisa lihat menilai Prabowo Subianto ini. Coba bayangkan, semisalnya Prabowo menjadi pemimpin negara Indonesia ini, ketika dia juga tidak bisa menjaga sikap karakternya yang sangat buruk saat ini. Coba bayangkan teman, ketika kita dipimpin oleh orang seperti ini, apakah teman-teman mau dipimpin sedangkan menjaga karakternya sendiri saja tidak mampu, apalagi menjaga masyarakat? Hari ini kita lihat video beredar tentang pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan etik itu Nasdemmu. Itu menurut kami suatu pernyataan yang tidak tepat, kata Haston di kantor DPP PDIP Jakarta Sabtu 16 Desember 2023. Menurut Haston, jika etika sudah dianggap kurang baik, maka makna debat itu sendiri sudah tidak ada gunanya. Ketika kita tidak mempunyai etika, maka hancurlah kepemimpinan kita sendiri, maka hancurlah karakter kita sendiri, karena masyarakat akan menilai buruk, berasumsi buruk terhadap dia. Sehingga ketika etik, jika dikatakan Nasdemmu, yang berbagai bentuk debat juga tidak akan ada gunanya. Selama tidak ada prinsip-prinsip etik yang dipegang, maka etika itu harus kita pegang. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dan etik dan moral, dan harus mampu menjaga wibawanya. Kalau kita menjaga etika saja tidak mampu, bagaimana kita nantinya membawa masyarakat untuk kedepannya? Kalau kita lihat, memang Prabowo Subianto ini tidak luput, selalu marah-marah. Di saat debat pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin, Prabowo Subianto juga blunder dan marah-marah. Tetapi saya heran, Prabowo Subianto ini yang sering marah-marah kepada Anies Baswedan soal kepemimpinan Anies di Jakarta sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, di mana saling sindir. Anies juga saling sindir soal pertahanan Indonesia. Tentunya mereka saling serang persoalan pribadinya sendiri. Itu tandanya memperlihatkan karakter mereka masing-masing. Soal karakter dari Prabowo Subianto ini dapat pesan dari
Yusuf Kala. Kepada masyarakat, pernyataan Yusuf Kala ini menyampaikan biar hati-hati kita memilih pemimpin agar kita tidak dipimpin oleh orang yang suka marah-marah. Jadi teman-teman, kita harus lebih hati-hati memilih pemimpin. Ketika kita salah memilih pemimpin, maka kitalah yang akan menikmati kepemimpinan tersebut. Teman-teman, ada salah satu juga dari Sri Mulyani mengatakan, kita harus memilih pemimpin yang senang dan emang menjaga etikanya. Kalau kita dipimpin oleh seperti yang suka marah-marah ketika bertemu dengan kepala negara-negara lain, apakah mampu untuk menjaga emosionalnya? Kita bisa lihat di Pilpres di tahun 2014, 2019 tentunya Prabowo Subianto selalu mencalonkan diri. Tentunya Prabowo Subianto ini selalu kalah. Seharusnya Prabowo Subianto ini harus sadar mengenai hal tersebut. Tandanya masyarakat sudah tahu siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang tidak layak menjadi pemimpin di negara kita ini. Nah, kembali lagi kepada pernyataan dari pendapat dari respon Sekretaris Jenderal PDIP. Sebelumnya, Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi nasional tutup di Jakarta Internasional, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 15 Desember 2023. Sang agenda itu berlangsung, wartawan yang meliputi diminta untuk meninggalkan ruangan, namun video sambutan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara tersebut. Teman-teman, mungkin sampai di sini video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.